Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una fa ya ibadallah usini wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, marilah kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita ditakdirkan oleh Allah bertemu di majelis ilmu. Semoga menambah bobot timbangan amal kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat di dunia wal akhir. Salat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga Rasulullah, para sahabat dan orang-orang yang ittiba dengan sunnah-sunnahnya, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Bapak Ibu sehat semua? Masih hidup ya? Ya, alhamdulillah. Ada yang sudah setengah? Masih full berarti hidupnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama saya secara pribadi ingin mengucapkan selamat kepada pimpinan cabang Muhammadiyah yang baru. Semoga diberkahi oleh Allah, semoga dimudahkan oleh Allah untuk mengemban tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada mereka. Kalau generasi sebelumnya telah berhasil mendirikan PKU, kemudian ada SD Muhammadiyah Parakan, kemudian ada TK Aba, kemudian ada Kita Mat, kemudian juga ada Masjid Al-Manar ini, maka itu adalah peninggalan dari generasi yang sebelumnya. Tugas kita adalah menjaga, kemudian membesarkan semua amal usaha yang sudah dibangun oleh orang-orang sebelum kita. Mungkin Bapak Ibu masih ingat PKU dahulu pertama kali namanya apa? Balkesmas. Dulu sekatnya pakai apa, Bu? Triplek. Ya. Saya masih ingat karena dulu Pak D saya meninggal di banyak keluarga yang di awal-awal itu kalau sakit ya ke situ. Jadi sekatnya masih triplek gitu. Sekitarnya masih sawah. Kebayang enggak kalau akan jadi seperti sekarang? Ya. Mungkin kondisi PKU sekarang nek diomongke pada saat itu, alah gedhuwur leh ngimpi. Kalau diomongke saat itu mungkin gedhuwuren leh ngimpi. Tapi hari ini luar biasa. Bayangkan Bapak Ibu, pahala jariahnya para pendiri, para donatur, luar biasa. Rugi kalau kita tertinggal di program-program seperti itu. Ya. Maka yang sekarang harus punya proyek, program yang juga nanti jadi monumen seperti PKU Muhammadiyah. Ya. SD Muhammadiyah Parakan terkenal prestasinya, itu juga luar biasa. Ya. Kemudian TK Aba yang didirikan di lingkungan tidak banyak orang Muhammadiyah, tapi siswanya banyak. Ya. Kemudian Kita Mat ini yang masih butuh support luar biasa dari kita semua. Ya, ya. Jumat kemarin setelah tahu alamat, oh ternyata di sini, saya belanja di Kita Mat.
Ayo jamaah semuanya, kita besarkan amal usaha Muhammadiyah. Serapopo larang sidik ya rapopo, itu manfaatnya juga buat kita. Aduh sidik ya rapopo lah. Nek kita nunggu belanja ketika dia sudah besar, itu nilai perjuangannya di mana? Nggak ada kan. Anak wis gede ngono kuwi kabeh wong gelem blanja rono. Rasa nunggu awake dhewe. Ya kan gitu. Justru ketika masih kecil itu tugas kita adalah membesarkan. Maka belanjalah ke sana. Nanti kalau sudah besar, itu orang lain yang belanja ke situ, kita enggak ke situ malah enggak apa-apa. Sama dulu waktu PKU masih Balkesmas itu. Sekatnya masih triplek itu. Kira-kira wong liya apa ya gelem rono, Bu. Orang lain mah milih sing daripada rono mending rono kae sing wis apik. Nah, orang-orang kita yang membuat itu menjadi hidup, yang merintis itu. Nah, sekarang sudah besar mah kita ndak ke sana juga sudah rame. Kita amat juga begitu. Ayolah. Itu amal usaha kita. Keuntungannya juga buat kita. Maka insya Allah setiap kali belanja ke sana, karena keuntungannya itu kemudian digunakan untuk salah satunya adalah biaya persyarikatan, biaya dakwah, maka ada pahala jariah insya Allah yang mengalir dari sana. Ya, hari ini belum lengkap isinya, tapi ayo kita ke sana. Ya, semoga nanti bisa semakin berkembang. Ya. Mungkin hari ini leh ngimpi nek kita mat kon nyaingi Alfamart misalnya, keteke yo ngimpi. Nah, dulu PKU juga begitu kan. Waktu pagere isih triplek, apa yang bayangke sampai seperti sekarang kan enggak juga. Ya. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, mari kita jaga bersama semua amal usaha Muhammadiyah yang sudah dibebankan kepada kita, yang sudah didirikan oleh orang-orang yang terdahulu. Nah, semoga pimpinan cabang Muhammadiyah yang sekarang mendapatkan beban, amanah, tanggung jawab untuk mendirikan Muhammadiyah Center Parakan. Ya. Jangan tertinggal untuk tidak terlibat di situ sekecil apapun. Mungkin dulu ada. Ketika PKU Muhammadiyah itu dibangun, mungkin ada yang infaknya hanya 1 sak semen, tapi pahala jariahnya mengalir terus sampai sekarang kan. Bahkan mungkin ada yang hanya bisa berinfak dengan tenaganya atau hanya dengan ide-ide dan pikirannya, tapi pahala jariahnya terus mengalir. Maka Bapak Ibu, setiap kali ada proyek kebaikan sekecil apapun, berinfaklah di situ. Tidak harus dengan harta, bisa dengan ide, bisa dengan pikiran, bisa dengan tenaga, bisa dengan waktu. Terlibatlah di situ, karena nanti pahala jariahnya luar biasa. Nah, Muhammadiyah Center Parakan masih di dalam mimpi mungkin, seperti halnya PKU dahulu. Ya, tapi insya Allah, semoga Allah mudahkan untuk merealisasikannya. Nah, semoga kita semua bisa terlibat di situ. Bapak Ibu rahimakumullah, hari ini Ahad yang lalu saya mengamati takmir Masjid Al-Manar. Ibu lihat yang ibu-ibu menyediakan snack kemudian sayur di bawah itu. Ternyata mereka beraktivitas itu mulai sebelum subuh. Jadi mereka harus sholat subuh di sini. Bahkan Pak Ngadiman itu sebelum subuh harus sudah ke Ngadirejo untuk
belanja. Nah, ibu-ibu yang di depan itu mereka baru anteng di Ahad kemarin itu jam 6:30 baru iso lungguh anteng untuk melayani jamaah. Jadi itu luar biasa. Ya. Maka kita doakan semoga mereka diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga jerih payah mereka semua menjadi amal kebaikan. Terima kasih kepada semua para donatur. Ya, baik yang sayur gratis untuk pras Jumat maupun untuk konsumsi setiap kajian. Semoga dana yang telah diinfakkan untuk kebaikan ini diganti oleh Allah dengan ganti yang berlipat-lipat. Ya. Terima kasih juga kepada jamaah yang hadir. Ya, karena kehadiran seluruh jamaah itu yang membuat masjid ini menjadi semarak dan meriah. Bayangkan ada sayur gratis, ada konsumsi begitu, tapi jenengan tidak hadir. Untuk siapa mereka? Nah. Maka kehadiran jenengan itu juga bagian penting dari semua proses ini. Maka marilah kita berkontribusi di dalam kebaikan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Bahkan kehadiran saja, hadir saja, itu juga termasuk kontribusi yang sangat penting. Bapak Ibu rahimahullah, kepada PCM yang baru, beberapa kasus semoga nanti bisa diambil pelajaran. Yang pertama, ada sebuah amal usaha Muhammadiyah di suatu daerah yang ternyata di situ penerimaan pegawainya banyak pegawai yang diterima itu bukan orang Muhammadiyah. Ketika dalam satu musyawarah kemudian ada yang mempertanyakan itu, jawabannya adalah kami menerima pegawai berdasarkan rekomendasi dari PCM. Jadi yang salah siapa ini? Kenapa ini direkomendasikan oleh PCM? Kira-kira sebabnya apa, Bu? Inilah yang dikhawatirkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Demi menghidupi saudaranya, dia rekomendasikan saudaranya kerja di amal usaha Muhammadiyah, padahal dia bukan orang. Ini kan dia mencari hidup bukan menghidupi Muhammadiyah. Nah, pola pikir pragmatis seperti ini itu yang berbahaya bagi persyarikatan Muhammadiyah. Maka ada sebuah SLTA di sebuah kabupaten, SLTA Muhammadiyah, yang jumlah gurunya itu ada 8, yang 4 itu bukan orang Muhammadiyah, yang 4 orang Muhammadiyah tidak aktif. Bahkan kajian Ahad pagi saja tidak hadir. Bahkan kepala sekolahnya itu kajian Ahad pagi juga tidak pernah hadir. Bagaimana bisa amal usaha pendidikan Muhammadiyah kondisinya seperti ini? Kemudian ada guru di sebuah sekolah Muhammadiyah yang sama sekali belum bisa membaca Al-Quran. Bagaimana bisa begini? Bahkan di satu sekolah itu ketika ditanya para gurunya, jumlahnya pada saat itu 16 orang. Siapa di antara Bapak Ibu guru yang punya majelis hadir di majelis taklim secara rutin? Tidak ada. Ketika ditanya siapa yang rutin hadir di kajian Muhammadiyah, tidak ada juga. Seperti itu. Ada yang nasibnya seperti itu. Ya. Maka Muhammadiyah Parakan
belajar harus dari pengalaman-pengalaman seperti ini supaya tidak mengalami hal yang sama. Semoga nanti berdirinya Muhammadiyah Center Parakan itu bisa menjadi solusi dari problem-problem seperti ini, supaya Muhammadiyah menjadi semakin kuat. Bapak Ibu rahmatullah, saya bukan orang Muhammadiyah Parakan kok dadi ngomong ini. Gayanya kayak yang PDM. Padahal bukan, tapi tidak apa-apa, itu keresahan saya melihat kondisi Muhammadiyah saat ini. Tidak bisa Pak? Oh ya, Bapak Ibu rahmatullah, kita akan belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya. Ya, silakan buka surat As-Saffat, ya, surat As-Saffat ayat 99, nanti 98 dan seterusnya. Ya. Sudah ketemu surat As-Saffat? Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Dan Ibrahim berkata, sesungguhnya saya dzahibun, akan pergi ila rabbi, menghadap Rabbku, menghadap Allah Subhanahu wa taala, sayahdin, dan nanti biarkan Allah yang memberi petunjuk. Jadi Nabi Ibrahim itu lahirnya di mana? Hidup di Irak. Yang pada saat itu masyarakat Irak adalah masyarakat penyembah berhala, penyembah benda langit seperti bintang, matahari dan bulan. Ya. Karena ada konflik, kemudian Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah. Ya. Hijrah ke Syam, nah, kemudian nanti ke Makkah, dan menurut sejarah kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam dimakamkan di Syam, Palestina, di daerah Hebron. Ya. Nah, ketika Nabi Ibrahim hijrah itu, setelah menetap di tempat yang baru, Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Apa artinya, Bu? Bapak Ibu kalau berdoa untuk anak, apa doanya? Ini, ya Allah, jadikanlah anak saya anak yang soleh. Begitu. Atau jadikanlah anak saya termasuk anak yang soleh. Mana yang biasa Ibu panjatkan? Yang pertama apa yang kedua? Yang pertama apa yang kedua? Bedanya apa? Kalau Rabbi habli sholihan, ya Allah berikanlah kepada saya anak yang soleh. Kalau Nabi Ibrahim doanya, ya Allah berikanlah kepada saya anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Bedanya apa? Yang sering Ibu ucapkan yang pertama apa yang kedua? Yang pertama? Enggak, yang bahasa Indonesia. Yang pertama. Bedanya apa yang pertama dan yang kedua? Jadi misalnya begini, saya berdoa, ya Allah jadikanlah anak saya anak yang soleh. Anak saya soleh, mertuanya tidak, anaknya tidak, tetangganya tidak, kepala kantornya tidak. Sengsara enggak? Karena itu dialami oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu hidupnya di lingkungan apa? Penyembah berhala. Bahkan ayahnya itu juga pemahat patung. Presidennya waktu itu si Mr. Namrud, apa dia? Nah, Nabi Ibrahim ini ada temannya enggak? Tidak ada.
sendirian, bahkan ayahnya saja tidak. Konflik enggak itu? Iya. Dan konfliknya luar biasa, wong Nabi Ibrahim sampai dibakar. Enak enggak begitu? Enggak enak. Maka doa Nabi Ibrahim itu karena mengalami pengalaman seperti itu, maka Robbi habli minas sholihin, ya Allah anugerahkanlah kepadaku anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Termasuk orang-orang yang soleh itu berarti ada temennya enggak? Ada orang lain yang soleh juga. Ya. Kasihan Bu kalau anak kita solehnya sendirian. Wong istri solehah suaminya enggak soleh aja udah tersiksa kok. Ada yang suaminya belum sholat, susah kan? Ngajak sholat itu susah. Ngajak ngaji suami itu juga susah. Itu baru ngaji loh, baru sholat. Belum nanti masalah akidah. Banyak konflik karena itu. Ada yang curhat, Ustadz gimana? Mertua saya minta supaya saya nanti pas hamil 7 bulan diadakan acara apa namanya? Metani ya? Oh mitoni. Saya kira metani. Padahal saya sudah tidak mau. Itu saja jadi masalah. Itu pentingnya doa Robbi habli minas sholihin. Karena ternyata untuk menjadi orang soleh itu berat kalau sendirian. Iya. Sing dhewean yang jawab berat. Jadi orang soleh sendirian itu berat. Maka jangan sampai anak kita jadi anak soleh sendirian. Siapa yang harus menemani? Pertama adalah orang tuanya. Bapaknya soleh, ibunya Bu Soleh. Kalau bapaknya soleh, ibunya Bu Soleh. Nanti anaknya Ibnu Soleh. Ini soleh semua nanti. Ayo kita temani anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Jangan sampai anak kita di rumah solehnya sendirian. Anak kita tadarus, orang tuanya main. Kira-kira besok tadarus lagi enggak dia? Anaknya ke masjid, bapaknya ke Bapak Doro. Berat nanti dia mempertahankan itu berat. Ya. Sama ibu-ibu juga. Kalau ibu-ibu ke masjid Talim ajak suami lah. Daripada mangkat dhewe nek diboncengke lak seneng to. Ya. Kenapa di pengajian itu selalu lebih banyak ibu-ibu? Suaminya kok enggak diajak, Bu? Kenapa suaminya tidak diajak? Diancam toh, ora gelem ngaji engko bengi ora tak jatah. Nah, kadang-kadang orang yang belum soleh, karena dia hidup di lingkungan yang soleh, itu nanti dia bisa jadi soleh. Seperti yang disampaikan oleh Ustadz Adam kemarin. Ya, hidup bersama orang soleh itu berkah. Punya anak soleh itu berkah. Menjadi orang tua soleh itu juga berkah. Jadi itulah pentingnya Robbi habli minas sholihin. Mari kita menjadi orang tua yang soleh supaya anak kita mudah menjadi anak yang soleh. Ayat 101. Fabasyarnahu bighulamin halim. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam minta kepada Allah diberikan anak yang termasuk dalam golongan orang-orang yang soleh, maka nanti anak keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam itu banyak yang menjadi nabi. Nah, di antaranya adalah Nabi Ismail. Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami beri kabar gembira kepada Nabi Ibrahim bighulamin halim, dengan seorang anak laki-laki yang amat sabar. Ghulamin halim. Dua kata ini mengisyaratkan 3 hal yang Allah beritahukan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama ghulamun, itu anak laki-laki. Jadi nanti yang akan lahir itu anak laki-laki.
Maka lahirlah Nabi Ismail. Halimun, ya. Halimun itu artinya amat sabar. Halimun itu orang yang penuh kesabaran. Satu kata ini mengisyaratkan dua hal. Isyarat pertama adalah bahwa nanti putranya Nabi Ibrahim itu akan hidup sampai usia dewasa. Yang kedua, ketika dewasa nanti dia akan punya karakter penyabar. Nah, kenapa kemudian para ulama menerjemahkan bahwa halimun itu adalah isyarat bahwa dia akan hidup sampai usia dewasa? Karena karakter halimun itu hanya dimiliki oleh orang dewasa. Anak-anak tidak punya sifat ini. Kalau ditanya guru TK, konflik anak-anak di TK itu yang paling besar apa? Sing paling sering pertengkaran anak TK itu apa? Rebutan mainan. Terus nek kon gantian susah kan? Suruh menunggu, ndak nanti adik nanti ya setelah ini, itu susah. Kenapa anak-anak TK begitu? Dia belum memiliki sifat sabar. Jadi anak usia 2-7 tahun itu yang sedang tumbuh adalah otak emosinya, otak limbiknya. Di usia ini kalau orang tua emosional, nanti anaknya terganggu secara emosi. Maka kemudian kita dapati ada orang yang usianya sudah dewasa tapi karakternya masih ora gelem ngalah. Itu karakter anak TK toh. Merasa benar sendiri itu karakter anak TK kan? Ada enggak orang dewasa begitu? Karena emosinya terganggu. Maka di usia 2-7 tahun Bapak Ibu sering-seringlah beri sentuhan fisik, dipeluk, dibelai, diusap-usap, jaga emosinya. Kalau jatuh yang pertama ditanya apa? Perasaannya. Anak usia segitu kalau jatuh yang ditanya pertama itu perasaannya. Loh nak sakit ya? Mana yang sakit? Ojo malah wis tak kandhani to. Takon melayu malah melaku tiba. Wah mah diseneni. Anak segini tuh yang ditanya pertama perasaannya. Karena dia sedang tumbuh otak limbiknya, otak emosinya. Jadi sering tanya perasaannya. Biarkan anak-anak di usia ini meluapkan emosinya secara apa? Bebas, lepas. Dia pengen menang, dia pengen dihargai, dia pengen dinomorsatukan, dia pengen dimanja. Oke, enggak apa-apa. Maka pesan Ali bin Abi Thalib, anak 7 tahun pertama itu dijadikan raja supaya emosinya semuanya tumbuh dengan baik, lepas semuanya, tidak terhambat. Ibu-ibu ada yang kesulitan nangis? Ada yang susah nangis enggak? Sakjane pengen nangis tapi ora iso nangis, ada enggak? Pernah enggak ngalami gitu, Bu? Itu dulu karena waktu kecil nek nangis kon mandek. Wis aja nangis sini. Padahal nangis itu adalah luapan emosi, itu bisa meredakan saraf otak. Jadi kalau anak kita nangis, nak, sakit ya? Pengen nangis, nangis ya? Enggak apa-apa. Ibu jagain kamu nangis. Biar dia nangis sampai selesai. Tapi kesan kita sekarang nek nangis itu cengeng dan seterusnya. Ada wis melu bojo niku bar senene marotua arep nangis bingung. Dadine malah stres. Biarkan anak-anak itu meluapkan emosinya. Ya. Jadi halimun itu bukan karakter anak 7 tahun pertama. Maka itu difahami oleh para mufassir bahwa itu adalah isyarat bahwa Nabi Ismail akan hidup sampai usia
dewasa karena dia punya sifat halimun. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, di ayat yang 102 ya, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fangdur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ketika Nabi Ismail sampai pada usia sanggup berusaha bersama ayahnya, datanglah perintah dari Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya. Ini Nabi Ismail usia berapa? Berapa? Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Itu usia berapa? Ada yang mengatakan itu usia 13. Ada yang 12, ada yang mengatakan itu 9 tahun. Tapi yang jelas itu adalah periode 7 tahun kedua. Jadi itu periode 7 tahun kedua. Baru perintah itu datang dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih. Jadi anak di usia ini 7 tahun kedua itu adalah masa pertumbuhan otak berpikir. Maka anak masuk SD usia 7 tahun. Karena itu otak berpikirnya sudah mulai tumbuh. Maka perintah ini datang ketika Nabi Ismail sudah masuk usia di atas 7 tahun. Lho saiki cah TK kon ngalah wira gelem kok. Mosok arep disembelih. Kira-kira responnya apa? Bapak kejem tenan kok. Sopo sing ngakon? Karena dia belum bisa memahami. Otak berpikirnya belum berkembang. Tapi ketika perintah itu datang pada periode 7 tahun kedua, maka anak itu sudah mulai bisa berpikir. Nah, itulah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Maka dia bertanya kepada anaknya, qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fangdur madza tara. Kira-kira Nabi Ibrahim ragu enggak dengan perintah ini? Nabi Ibrahim yakin enggak itu perintah dari Allah? Apa? Ya. Jadi Nabi Ibrahim itu yakin ini perintah dari Allah dan itu wajib dilaksanakan. Kalau itu wajib, kenapa bertanya pada Ismail? Padahal itu wajib. Ibu-ibu pernah enggak bertanya ke anak, "Nak, kenapa kamu sholat?" Pernah enggak? Coba ditanya. Nanti jawabannya itu, dari jawaban itu kita akan tahu apa yang dia tahu tentang sholat. Apa makna sholat bagi dia? Coba ibu tanya ke anak, "Nak, kenapa kamu sholat?" "Wah, aku nek ora sholat seneni ibu kok." Berarti dia sholatnya karena takut dengan ibu, bukan karena Allah. Kok nek ibu kena stroke wis ora iso nyeneni, dia ndak sholat. Jangan-jangan dongane kapan ibu stroke. Coba tanya ke anak, "Nah, kenapa kamu sholat?" Kalau dia menjawabnya, "Duh, ini kan wajib, Bu." Nah, itu baru benar. Maka nanti andai bapaknya menikah lagi ganti ibu, dia akan tetap sholat. Karena dia tahu sholat itu adalah perintah Allah. Kemudian tanya lagi, "Nah, apa yang kamu rasakan ketika sholat?" Nanti kita jadi tahu persepsi anak tentang sholat. Bagaimana dia menghayati sholat. Kemudian tanya lagi, "Nak, ketika kamu meninggalkan sholat, apa yang kamu rasakan?" Ya. Jadi memahami perintah yang wajib, menghayati perintah yang wajib, itu perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita. Atau jangan-jangan kita juga malah belum sampai di situ. Pernah enggak dulu ditanya sama orang tua kita, "Kowe ngopo to kok sholat?" Ya. Sama perintah-perintah yang lain. Ya.
Anak-anak perempuan yang sudah usia berjilbab, coba tanya, nak, kenapa kamu berjilbab? Jangan-jangan jawabannya, sekolah neng Muhammadiyah nek ora berjilbab yo isin lah. Nah, berarti nanti kalau dia pindah ke sekolah negeri lepas jilbab. Jadi itu loh kenapa Nabi Ibrahim bertanya padahal itu wajib sudah. Ngapain tanya? Tinggal asembelih yo. Wah napa Pak ora usah takon. Anak ki manut wong tuwa. Ora ana wong tuwa mblontroke anak. Iki nek ora dikono Gusti Allah ya ora tak tandangi kok. Wis gari meneng. Nggak bisa begitu. Ada yang gayanya begitu. Ngakon anake salat. Ah napa salat Pak wis meneng wae iki wajib kok. Iki nek ora salat kafir. Wis teko salat wae. Ngusir sini bapak nek ora salat. Nah, bagaimana dia memahami salat? Dia tidak diajak berpikir untuk memahami sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yakin itu wajib. Tapi dia tetap bertanya pada anaknya, "Fangdur madza tara?" Ya. Kata nadhara di dalam bahasa Arab itu artinya adalah melihat, kemudian menganalisis, kemudian menyimpulkan. Itu nadhara. Jadi melihat, menganalisis, kemudian menyimpulkan. Jadi Nabi Ibrahim minta kepada Nabi Ismail, "Nah, Bapak dapat perintah begini loh. Coba kamu pikir. Kamu renungkan. Nanti kesimpulannya sampaikan." Pernah enggak kita ke anak pola komunikasinya begini? "Nah, maaf ya. Bapak harus nyuruh kamu berjilbab. Tahu enggak kenapa? Karena kalau kamu tidak pakai jilbab, Bapak nanti disiksa di akhirat. Karena kamu adalah tanggung jawab Bapak. Kamu kasihan enggak dengan Bapak?" Anak-anak yang tidak sholat, ajak komunikasi dengan cara seperti ini. Jadi melibatkan anak di dalam sebuah keputusan, maka itu nanti anak ikut bertanggung jawab atas keputusan itu. Bayangkan, Nabi Ibrahim minta pendapat kepada anak, "Kamu tak sembelih, gimana pendapat kamu? Yang mau disembelih siapa? Resiko yang paling berat di siapa? Ismail." Maka dia ajak dialog dari hati ke hati, dan bahasanya luar biasa. Nabi Ibrahim itu ketika berdialog dengan putranya, apa kalimat yang dipakai? "Ya bunayya." Anakku sing tak tresnani. Bapak ki ngene lho. Ya bunayya itu adalah kata yang menggambarkan kesopanan, kasih sayang, kedekatan antara seorang ayah dengan anak. Itu tergambar di dalam kata bunayya. Jadi Nabi Ibrahim berkomunikasi dengan anak itu dengan cara seperti itu. Semua komunikasi orang tua dengan anak di dalam Al-Quran itu selalu digambarkan dengan kata ya bunayya. Jadi komunikasi orang tua dengan anak itu adalah komunikasi yang penuh dengan kasih sayang. Kemudian beri kesempatan kepada anak untuk berpendapat. Maka kemudian Nabi Ismail jawabannya adalah ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ya Allah, wahai ayahku, lakukan apa yang Allah perintahkan, insyaallah engkau dapati aku termasuk orang yang sabar. Ya, ini. Bapak Ibu rahmatullah, Nabi Ibrahim memberi kesempatan kepada putranya Ismail untuk
berpikir, kemudian menyampaikan pendapatnya dari hasil perenungan itu. Maka kemudian jawaban Nabi Ismail adalah, ya abatif al-ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka karena dia dilibatkan di dalam pengambilan keputusan itu, dia kemudian punya kemauan yang kuat. Dia bisa memberi garansi kepada ayahnya, wahai ayahku, sudah lakukan aja, saya sabar kok. Sikap ini sebelum dilakukan, sebelum pelaksanaan penyembelihan. Jadi sebelum dilakukan penyembelihan, Nabi Ibrahim sudah mendapat kepastian dari anaknya bahwa saya siap dan saya sabar. Pernah tidak kita melibatkan anak untuk keputusan seperti itu? Kemudian kita jelaskan risikonya. Kamu siap tidak dengan risiko ini? Kalau anak kita, bismillah Pak, saya siap, sudah. Nah, yang menarik adalah, pertama, ini terjadi di usia 7 tahun kedua. 7 tahun kedua itu otak berpikirnya mulai berkembang. Maka di usia ini Bapak Ibu sering ajak anak bicara, sering ajak anak ngobrol, sering minta pendapat ke anak, sering libatkan anak di dalam membuat keputusan di usia ini. Itu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka ketika Nabi Ibrahim mengajak putranya Ismail berpikir, fangdur itu berpikir, hasilnya adalah sabar. Jadi ada hubungan antara berpikir dengan sabar. Jadi kalau kita pengen anak kita sabar, ajak anak kita berpikir. Menurut penelitian, ketika terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan, yang pertama menyala itu adalah otak emosi. Yang pertama menyala itu otak emosi. Otak berpikir itu 6 detik kemudian baru menyala. Jadi kalau kita merespon sesuatu yang tidak menyenangkan langsung, itu biasanya yang keluar apa? Emosi. Maka tunggu 6 detik. Hitung sampai 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu baru otak berpikirnya menyala. Maka insya Allah responnya itu bukan lagi respon emosional, tapi respon yang logis. Karena otak pikir sudah menyala. Itulah kenapa orang yang marah itu, kata Rasulullah, kalau dia berdiri disuruh duduk, kalau duduk disuruh berbaring. Butuh waktu untuk menunggu otak berpikir menyala. Menunggu ini butuh kesabaran enggak? Bayangkan kalau suami istri bertengkar, jawab nunggu 6 detik, kan asik loh. Suaminya marah, istrinya ngitung sampai 6, baru dijawab. Nanti istrinya jawab, suaminya ngitung lagi sampai 6. Asik enggak? Wah, anaknya sing bingung. Wah, bapak ibu stres lagi. Tapi begitu. Jadi otak berpikir itu ternyata menyalanya nunggu 6 detik. Maka ketika ada sesuatu yang tidak menyenangkan, apa yang kita rasakan? Segera istighfar dulu. Istighfar itu meningkatkan asupan oksigen ke dalam otak. Jadi nanti otak berpikirnya cepat nyala. Maka istighfar dulu. Baru setelah itu memberikan respon. Ke anak-anak itu kita contohkan begitu. Jadi kalau terjadi anak melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan, wis toh sabar, sik ditunggu, dipikir sik. Iki ngopo tuh ya kok ngene. Baru diberi respon. Tapi kalau orang tua responnya langsung dus, nanti anak akan menirunya begitu.
Maka kalau orang tuanya emosional, anaknya juga akan, karena itu yang dia lihat, itu yang dia tiru. Nah, salah satu ciri sabar itu kan menerima hal yang tidak menyenangkan, ya. Menerima dengan ikhlas hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang negatif, bahkan merespon positif terhadap hal-hal negatif. Itu sabarnya luar biasa. Nek gor nesu melu nesu, ngamuk melu ngamuk, itu bukan sabar. Dan kata Rasulullah SAW, ukuran sabar itu adalah di pukulan pertama. Nek bar ngamuk-ngamuk ngono kuwi terus dikandani, mbok dadi wong sing sabar. Oh ya wis aku tak sabar. Ah wis ngamuk. Bukan itu sabarnya. Jadi sabar itu respon pertama. Ukuran sabarnya itu respon pertama. Jadi respon pertamanya emosional atau logis. Ya. Maka melatih anak berpikir itu akan membantu anak lebih mudah menjadi orang yang sabar, karena dia akan merespon segala sesuatu berpikir dulu. Nah, orang sabar itu begitu. Maka biasanya orang sabar itu responnya selalu bijak. Ya, ada pepatah mengatakan as-sabru yu'inu ala kulli amalin. Sabar itu akan membantu setiap masalah. Nah, unsur bantuannya adalah orang yang sabar itu menghadapi masalah dengan otak berpikir, bukan dengan otak emosi. Nah, salah satu cara melatih anak kita berpikir adalah bertanya mengapa. Ketika Nabi Ibrahim bertanya kepada Nabi Ismail, apa pendapatmu? Itu menyuruh Nabi Ismail berpikir. Karena terbiasa berpikir, maka jawabannya adalah satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, insyaallah engkau dapati aku orang yang sabar. Sabar itu butuh otak berpikir. Ayo Bapak Ibu, latih otak berpikir kita, latih otak berpikir anak-anak kita. Apapun yang kita lakukan, pikirkan terlebih dahulu. Respon apapun yang kita berikan, coba pikirkan dahulu. Jangan merespon sesuatu secara emosional. Paling mudah hitung sampai 6 detik, menunggu otak berpikir menyala. Yang anaknya di bawah 7 tahun, jangan harapkan nunggu 6 detik. Wis tadi tunggu 6 detik sih, yo ndak bisa. Belum waktunya. Tapi nanti yang 7 tahun kedua baru mulai latihan itu. Ya. Ibu-ibu kadang-kadang perlu ketika anak ngeyel minta makan misalnya, ibu etok-etok lagi nggarap opo. Sebentar ya Dek, tunggu sih yo, nunggu ibu rampung sih. Iki lho ibu urung rampung. Itu melatih kesabaran. Latih anak menunggu, itu melatih kesabaran. Begitu nggih Bapak Ibu? Waktunya sudah habis. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, karena di dalam kisah-kisah itu andai kita pahami secara mendalam, ada banyak sekali ibroh dan pelajaran yang bisa kita jadikan pegangan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.